Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kinasi dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Hakikat Perkembangan Peserta Didik. Yang saya akan bahas pertama adalah pengertian perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material suatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak. Pertumbuhan juga merupakan perubahan secara biologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada diri anak yang sehat. Peredaran waktu tertentu, pertumbuhan dinyatakan dalam perubahan-perubahan yang terjadi pada bagian, tetapi pertumbuhan itu sendiri adalah suatu sifat umum dari suatu organisme. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan merupakan perubahan individu berupa fisik yang bersifat kuantitatif tentunya yang dapat diukur, dapat dicontohkan misalnya pertumbuhan berat badan, bertambahnya tinggi, dan bertambahnya panjang pada rambut. Selanjutnya, pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbulnya adanya perubahan dalam diri individu. Perubahan merupakan hal yang melekat dalam perkembangan. B. Hurlock, Istiwidianti, dan Soejarwo 1991 mengemukakan bahwa perkembangan atau development merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Pembahasan kedua, jenis perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Perubahan-perubahan meliputi beberapa aspek baik fisik maupun psikis. Perubahan tersebut dapat dibagi menjadi 4 kategori utama, yaitu perubahan dalam ukuran, perubahan dalam perbandingan, perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama, dan perubahan untuk memperoleh hal yang baru. Yang pertama, perubahan dapat berbentuk pertumbuhan ukuran panjang atau tinggi maupun berat badan. Yang kedua, dilihat dari sudut fisik, terjadi perubahan operasional antara kepala, anggota badan, dan anggota gerak. Yang ketiga, pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut yemus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami penyusutan dan menghilang setelah dewasa. Yang keempat, banyak hal yang baru diperoleh selama perkembangan sesuai dengan keadaan dan ketingkatan perkembangannya. Dilihat dari segi mental, bertambah pembendaharaan dan kekayaan bahasa. Pembahasan ketiga, anak sebagai suatu totalitas. Kata totalitas berarti menyeluruh. Dalam hal ini dikatakan bahwa anak sebagai totalitas mempunyai arti adalah anak makhluk hidup yang merupakan satu kesatuan dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam dirinya. Menurut Profesor Dr. Koni, maksud dari pendapat tersebut adalah adanya hubungan erat dan keterkaitan antar seluruh aspek dalam diri seorang anak. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat anak menangis, maka nanti wajahnya akan berubah menjadi warna kemerah-merahan. Dari contoh tersebut telah terbukti ada saling keterkaitan antara aspek menangis dengan berubahnya raut wajah sang anak. Hal ini membuktikan bahwa pendapat Profesor Dr. Koni sesuai dengan mengartikan anak sebagai totalitas. Pembahasan keempat, perkembangan sebagai proses holistik dari aspek biologis, kognitif, dan psikososial. Sesuai dengan konsep anak sebagai suatu totalitas atau sebagai individu, perkembangan juga merupakan suatu proses yang sifatnya menyeluruh. Artinya, perkembangan terjadi tidak hanya dalam aspek tertentu, melainkan melibatkan keseluruhan aspek yang saling terjalin satu sama lain. Secara garis besar, proses perkembangan individu dapat dikelompokkan ke dalam 3 dominan, yaitu pertama, proses biologis. Proses biologis adalah mencakup perubahan dalam tubuh individu seperti pertumbuhan otak, otot, sistem syaraf, struktur tulang, hormon, organ-organ, dan sejenisnya. Perubahan dalam cara menggunakan tubuh atau keterampilan motorik. Dan perkembangan seksual juga dikelompokkan ke dalam dominan ini. Tetapi dominan perkembangan ini tidak mencakup perubahan fisik karena kecelakaan, sakit, atau peristiwa kursus lainnya. Yang kedua, proses kognitif. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam kemampuan dan pola berpikir, kemahiran bahasa, dan cara individu memperoleh pengetahuan dari lingkungannya. Aktivitas-aktivitas seperti mengamati dan mengklarifikasikan benda-benda, menyatukan beberapa kata menjadi satu kalimat, menghafal sajak atau doa, memecahkan soal-soal matika, dan menceritakan pengalaman merelifikasikan peran kognitif dalam perkembangan anak.
Yang ketiga, proses psikososial. Proses ini melibatkan perubahan-perubahan dalam aspek perasaan, emosi, dan kepribadian individu serta cara yang bersangkutan berhubungan dengan orang lain. Aspek tersebut saling berkaitan dengan mempengaruhi satu sama lain. Misalnya, jika seorang anak mengalami gangguan pendengaran, maka dia dapat mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa karena tidak adanya kata-kata yang dapat masuk dan dapat dicerna di otaknya. Kesimpulan dari pembahasan yang saya bahas, perkembangan mempunyai arti suatu proses perubahan individu yang pelaksanaannya teratur, berawal dari masa konsepsi dan berlangsung sampai akhir hayat. Sedangkan pertumbuhan merupakan proses perubahan individu secara fisik. Perkembangan dan pertumbuhan pada diri individu dapat diamati gejala-gejalanya. Dalam perkembangan peserta didik, banyak berbagai proses yang saling terkait, yaitu proses biologis, kognitif, dan psikososial. Ketiga proses ini tidak dapat terpisahkan satu sama lain. Pendapat-pendapat para ahli yang berbeda dalam hal pengertian istilah-istilah dalam perkembangan dan penjelasan materi menjadikan pembahasan tentang hakikat perkembangan peserta didik lebih luas materi dan penjelasannya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.